Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam renungan kali ini. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kuasa dan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 9 ayat 30-33. Tertulis demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di bumi ini singkat dan kekekalan adalah untuk selamanya. Karena itu saudara, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui cara yang benar agar berkenan di hadapan Tuhan dan memperoleh keselamatan yang kekal. Berbagai agama di dunia mengajarkan berbagai cara untuk datang kepada Tuhan dan mengalami keselamatan. Namun tidak ada yang dapat membuat manusia berkenan dan diselamatkan melalui usaha sendiri. Agama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ini adalah hal yang bagus, saudara. Tapi berbuat baik saja tidak cukup, sebab kita tidak akan pernah bisa berkenan di mata Tuhan selama kita tidak diperdamaikan dengannya. Secara khusus kita harus memahami jalan kebenaran yang dari Tuhan supaya kita diselamatkan. Dalam ayat 30-33 dari Roma 9 ini, kita mengerti bahwa kebenaran kita miliki karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan. Orang-orang dari berbagai bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima pembenaran ini. Sayangnya, sebagian dari bangsa Israel masih berusaha untuk mencari kebenaran dengan cara melakukan hukum Taurat. Mereka berusaha berbuat baik agar dibenarkan dan diselamatkan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Kita semua tidak dapat meraih keselamatan itu dengan usaha kita sendiri. Sikap bangsa Israel yang berusaha hidup saleh untuk meraih keselamatan mewakili sikap banyak orang yang berpikiran bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui perbuatan baik. Kita memahami ada cara yang salah dan ada cara yang benar untuk mengalami keselamatan. Apabila kita datang kepada Tuhan melalui usaha kita dengan tujuan agar kita berkenan kepadanya dan diselamatkan, itu akan menyebabkan kita tersesat dan binasa. Tapi ketika kita mendekati Tuhan melalui iman di dalam Kristus, maka itu menghasilkan kebenaran dan keselamatan. Oleh karena penebusan Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Beberapa hal perlu kita pahami di sini adalah, yang pertama, kita sudah diselamatkan Tuhan oleh kasih karunia-Nya melalui iman. Ini bukan karena usaha kita sendiri. Keselamatan yang kita terima semata-mata karena kasih Allah di dalam Kristus
yang telah berkorban di atas salib bagi kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 tertulis, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Yang kedua, saudara, keselamatan yang kita terima dari Tuhan memampukan kita untuk berbuat baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga memiliki sikap hati dan cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuat baik bukan karena untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena telah diselamatkan. Berbuat baik berarti hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan, melakukan apa yang kudus dan berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur karena kita dibenarkan dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita sudah ditebus, diampuni dan dikaruniai anugerah kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, marilah kita hidup dalam kebaikan dan kebenaran, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan, tapi akan mengalami kemuliaan Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, memberikan kami pengertian bahwa kami dibenarkan bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kami dibenarkan karena iman kami kepadamu Tuhan Yesus, oleh kasih karunia-Mu dalam karya penebusan-Mu di atas salib. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau tidak menanggungkan kesalahan kami kepada kami, tapi Engkau membebaskan kami, membaharui kami, dan menjadikan kami ciptaan yang baru, yang mewarisi kerajaan-Mu dan memiliki kehidupan yang kekal. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Berkati kami dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami, sehingga kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.